Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lini Putri Pitaloka dengan NIM 2331646. Saya akan mempresentasikan hasil resum saya dan hasil peta konsep saya. Resum saya yang berjudul Menciptakan 100.000 Entrepreneur Muda Sumatera Barat. Hasil resum yang saya buat yaitu yang pertama, podcast tersebut memberikan motivasi untuk kita bahwa banyak cara untuk kita menjadi entrepreneur muda atau pengusaha muda, dan kita bisa menjadi satu dari 100.000 orang tersebut. Yang kedua adalah kesuksesan tidak memandang umur dan tidak memandang jenis kelamin ataupun kepintaran secara akademik, tetapi kesuksesan itu datang karena adanya usaha kita, relasi yang luas, dan motivasi yang tinggi. Dan yang ketiga adalah podcast itu mengajarkan kita bahwa kita sebagai kaum muda, khususnya wanita, harus bisa memotivasi diri kita agar bermanfaat bagi manusia lainnya, dan memanfaatkan ilmu kita menjadi sebuah uang. Khususnya kaum wanita zaman sekarang, wanita tidak boleh hanya tangan di bawah saja atau meminta-minta kepada lelaki, tetapi kita sebagai wanita harus bisa menghasilkan duit kita sendiri dan menerapkan prinsip independent woman agar kita bervalue dan orang tidak sembarang kepada kita. Adapun hasil presentasi peta konsep saya adalah sebagai berikut. Judulnya adalah pengembangan kewirausahaan dan pengembangan usaha kontemporer. Adapun tahapan pengembangan kewirausahaan, yang pertama adalah memiliki ide usaha. Sebelum kita merintis sebuah usaha, kita harus menerapkan banyak ide-ide kreatif kita semenarik mungkin. Dan yang kedua adalah penyaringan ide dan konsep usaha. Setelah kita mendapat ide tersebut, kita harus melakukan penyaringan dan menerapkan satu ide yang akan kita bawa nanti dalam membangun perusahaan kita atau bisnis kita. Adapun yang ketiga adalah pengembangan rencana usaha. Poin ketiga ini yaitu setelah kita mendapat ide, kita membuat rencana usaha dan lalu mengembangkan rencana usaha yang kita buat tersebut agar kita bisa mengetahui bagaimana kedepannya bisnis yang akan kita bangun tersebut. Dan yang terakhir adalah pengendalian usaha. Kita sebagai entrepreneur muda harus mempunyai beribu akal dalam pengendalian usaha yang akan kita buat atau bisnis yang akan kita buat. Adapun yang kedua adalah jenis strategi pengembangan. Strategi pertama adalah strategi integrasi vertikal, yang kedua adalah strategi intensif, yang ketiga adalah strategi diversifikasi, dan yang keempat adalah strategi bertahan. Adapun poin ketiga yaitu teknik pengembangan usaha. Teknik pengembangan usaha ini ada 3, yaitu perluasan skala usaha, yang kedua perluasan campuran usaha, dan yang ketiga adalah perluasan dengan kerjasama. Masuk kepada judul kedua adalah pengembangan usaha kontemporer. Adapun pengertian pengembangan usaha kontemporer adalah bisnis yang digunakan perusahaan untuk mengimplementasikan strategi perusahaan untuk mencapai keberhasilan. Adapun ciri-cirinya yaitu spesialisasi. Spesialisasi ini yaitu bisnis sekarang cenderung kepada adanya pengkhususan atau spesialisasi, dan ada yang bergerak di bidang produksi barang tertentu dan ada juga yang bergerak di bidang penjualan barang dan lain sebagainya. Yang kedua adalah saling ketergantungan atau biasa disebut interdependence. Jadi karena banyak bisnis yang bergerak dalam bidang tertentu, maka satu perusahaan dengan perusahaan lainnya saling berketergantungan.
Yang ketiga adalah produksi massal. Jadi barang-barang yang dihasilkan cenderung dalam jumlah besar dan terus-menerus dalam berbagai ukuran sehingga mudah dipilih oleh konsumen. Dan yang keempat adalah mekanisasi. Mekanisasi ini adalah penggunaan mesin serba otomatis dan canggih dengan mengkombinasikan teknologi tinggi, keahlian, sistem kontrol akurat. Dan yang terakhir adalah komputerisasi, yaitu penggunaan komputer baik dalam produksi maupun administrasi. Mungkin hanya sekian yang dapat saya presentasikan dari hasil resume dan peta konsep saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.